berikutnya lagi teman-teman akan UTS. Oke. Seperti itu ya teman-teman, bisa? Bisa, Bu. Oke, dan juga teman-teman nanti setelah UTS-nya, pas UTS mungkin teman-teman akan sama Prof Dewi atau bersama saya, karena nanti saya setelah UTS saya akan mengajar teman-teman dan pembelajaran nanti bersama saya, teman-teman kemungkinan nanti akan ada asinkronus juga karena saya saat ini sedang mengikuti Latsar dari bulan Oktober sampai Desember, jadi mungkin jadwal kuliah kita akan berubah hari dan juga jam ataupun kalian akan saya kirimkan video pembelajaran untuk belajar mandiri. Seperti itu ya teman-teman, bisa ya? Saya mohon pengertiannya juga dari teman-teman kelas HCM Bisdikde. Baik, Ibu, dimengerti. Bisa, Oke. Ya, untuk kelompok satu boleh mempersiapkan PPT-nya untuk langsung presentasi. Saya persilahkan. Ibu, maaf aku izin tanya. Kalau presentasinya kurang dari 30 menit, nggak apa-apa kan ya, Bu? Iya, nggak apa-apa sih. Bisa digunakan waktunya untuk berdiskusi. Ya, kalau nggak sampai 30 menit juga nggak apa-apa. Saya bagi 30 menit itu agar teman-teman tidak melebihi waktu gitu. Karena kan kita perkuliahannya 1 jam 50 menit ya. Iya, Bu, betul. Iya, kalau lebih cepat juga ya lebih baik lagi. Baik, Ibu. Oke, Terima kasih, Bu. Oke, saya persilakan untuk kelompok satu. Saya izin share screen ya, Bu. Apa share screen sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Oh ya, untuk Fitri, mohon bantuannya untuk mencatat nama-nama dari teman-teman kelompok yang presentasi hari ini dan teman-teman yang aktif diskusi ya hari ini. Oke, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jalan-jalan bersama Ratu. Pulangnya membeli dasi. Izinkan kami kelompok satu untuk melakukan presentasi. Halo semuanya, kami dari kelompok satu. Pada pagi hari ini kami akan memulai presentasi HRM st- dengan mat- dengan materi strategik HRM. Kelompok satu sendiri eh, beranggotakan saya, Firza Raffi Putra, lalu ada Arkan Pati, lalu Jenny Surya Karnisya, dan Raditya Praba Junio. Berikut submateri yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep strategik HRM, pengertian RLN dan pentingnya HRM, perencanaan HRM, job analysis, fenomena dan paradigma HRM, dan retention. Yang pertama-tama kita masuk ke strategik HRM dulu. Apa sih strategik HRM? Definisinya yaitu Human Resource Management adalah praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. HRM mencakup berbagai fungsi seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kerja, serta kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Tujuan utama HRM adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, termotivasi, dan terlibat sehingga dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Lalu, Strategic Human Resource Management. Konsep dasar Strategic Human Resource Management adalah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang organisasi. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia perusahaan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efektif. SHRM melibatkan perencanaan dan implementasi kebijakan yang selaras dengan strategi organisasi, serta mempertimbangkan aspek lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, dan teknologi. Lalu masuk ke tujuannya. Berikut merupakan tujuan dari strategik HRM yaitu satu mencapai integrasi, yaitu penyesuaian vertikal antara strategi SDM dengan strategi bisnis, serta penyesuaian horizontal antara berbagai strategi SDM. Dengan demikian, SDM menjadi selaras dengan tujuan bisnis dan antar strategi SDM di dalam organisasi.
lalu memberikan arahan dalam lingkungan yang sering berubah. Ini diperlukan karena dengan memastikan adanya kebutuhan bisnis, organisasi, dan kebutuhan individu, serta kolektif dari karyawan dapat terpenuhi melalui pengembangan dan implementasi kebijakan dan program SDM yang koheren dan praktis, lalu mengkontribusikan pada perumusan strategi bisnis. Berkontribusi pada perumusan strategi bisnis dengan menyoroti cara organisasi dapat memanfaatkan keunggulan yang diberikan oleh kekuatan sumber daya manusia. Dengan fokus pada pandangan berbasis sumber daya, tujuan strategis adalah untuk menciptakan organisasi yang lebih cerdas dan fleksibel dibandingkan dengan pesaingnya, dengan merekrut dan mengembangkan staf yang lebih berbakat dan memperluas basis keterampilan mereka. Lalu ada strategic fit, yaitu adalah dalam konteks SDM adalah konsep yang menekankan pentingnya mencapai kesesuaian antara strategi area dan strategi bisnis organisasi, serta mempertimbangkan konteks lingkungan internal dan eksternal. Jadi, konsep strategic fit adalah konsep yang menekankan pentingnya suatu hal untuk mencapai kesesuaian antara strategi dari human resource dengan strategi bisnis organisasi. Next. Uh, Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari right sizing and layoff ya. Jadi right sizing and layoff atau mungkin reorganization layoff ini upaya perusahaan untuk menyesuaikan ukuran dan komposisi tenaga kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan bisnis yang berubah di mana. Jadi kalau misalkan eh, right sizing sendiri itu lebih ke beda right sizing dengan layoff itu kalau right sizing itu dia lebih ke menyesuaikan jadi nggak hanya selalu memberhentikan karyawan tapi lebih ke untuk menyesuaikan lagi lebih ke jangka panjangnya tapi kalau dari layoff sendiri itu ya kalau dari layoff sendiri itu dia lebih ke memberhentikan karyawan gitu secara sepihak jadi buat keberlangsungan misalkan lagi ada kondisi di mana ekonomi lagi susah atau gimana itu akan diberlakukan layoff itu sendiri. Jadi bedanya seperti itu ya. Kalau right sizing untuk mempertahankan untuk jangka panjang entah itu menambah karyawan atau mungkin mengurangi. Nah, sedangkan layoff sendiri itu lebih ke mengurangi untuk yang menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berlangsung seperti itu. Boleh di next. Nah, oke, kita masuk ke perencanaan human resource management. Nah, untuk perencanaan ini itu langkah-langkahnya itu ada mulai dari analisis kebutuhan tenaga kerja, ya, di mana analisis kebutuhan tenaga kerja ini itu dimulai dari berdasarkan strategi bisnis, ya, berdasarkan strategi bisnis di mana eh, melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami jenis dan jumlah karyawan yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada namanya proyeksi kekurangan atau kelebihan karyawan, di mana setelah melakukan analisis ini, ya langkah selanjutnya ini dia lebih ke memproyeksikan, ya, memproyeksikan apakah terdapat kekurangan atau kelebihan karyawan yang di masa depan nantinya. Nah, proyeksi ini, ya, manfaatnya atau mungkin pentingnya cepat ya untuk menjalankan operasional dengan secara efisien. Jadi biar lebih efisien dalam operasionalnya. Lalu ada namanya evaluasi keterampilan ya. Evaluasi keterampilan ini dia untuk menilai ya apakah karyawan nantinya ini akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam suatu perusahaan ini ya. Jadi jika ditemukan kekurangan keterampilan maka perusahaan ya perlu mengadakan pelatihan atau pengembangan karyawan untuk kedepannya lagi supaya eh, dari bisnis atau mungkin perusahaan itu biar lebih sustain untuk jangka panjang. Nah, yang terakhir ini ada pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan ini ada seperti program pelatihan, ya, program pelatihan, kepemimpinan, perencanaan karir. Jadi setelah evaluasi tadi yang dilakukan, nah, makanya ini diperlakukan eh, adanya pelatihan ya pelatihan ya seperti tadi kalau misalkan ada sekiranya kekurangan keterampilan dievaluasi maka diberlakukan yang pengembangan kebijakan ini diberlakukannya pelatihan untuk lebih membuat ya karyawan yang tadinya mungkin yang kurang kekurangan keterampilan menjadi lebih terampil sehingga ya perusahaan akan lebih atau mungkin bisnis ya akan lebih sustain untuk kedepannya seperti itu boleh di next. Nah untuk selanjutnya ini ada eh, pengumpulan informasi analisis pekerjaan ya, di mana ini ada work activities, human behaviors,
machine tools, equipments, and work aids. Lalu ada performance standar, job context, dan human requirements. Jadi ini adalah pengumpulan informasi untuk yang analisis pekerjaan, mungkin mulai dari work activities-nya, ya. Jadi aktivitas aktivitas dari pekerjaan ini nanti seperti apa, terus human behaviors-nya, ya, dari terus machine tools-nya, jadi diperluin apa dari tools-toolsnya, terus dari performance standarnya, jadi ada standarnya juga, ya ada minimal standarnya kan, kalau misalkan dari analisis pekerjaan biasa gitu, kalau dari requirements itu ada analisis, ada performance standarnya, misalkan standar semana, semana, terus job konteksnya juga harus jelas, ya, terus dari human requirements juga nanti akan tertera seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada metode dalam pengumpulan informasi mengenai job analysis. Yang pertama ada wawancara, yaitu wawancara ini bisa kita lakukan secara individu maupun berkelompok. Jika dilakukan berkelompok, maka kita akan melakukan wawancara dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama atau serupa, dengan tujuan untuk menjadi lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Nah, dari proses wawancara ini, para karyawan bisa menyampaikan keluhan yang mungkin sebelumnya nggak kelihatan, tapi kalau misalnya secara wawancara bisa lebih terbuka. Lalu ada kecenderungan karyawan ini bisa membesar-besarkan kinerja mereka ketika akan membahas seputar mengenai kemampuan untuk memberikan kesan yang baik kepada si pewawancara tersebut. Lalu yang kedua ada metode kuesioner, di mana metode ini akan lebih efisien untuk mengumpulkan informasi dari seluruh karyawan, tapi sama seperti wawancara tadi, kuesioner ini bakal karyawan bisa lebih memungkinkan untuk memanipulasi jawabannya dalam pengisian kuesioner ini. Selanjutnya ada observasi, di mana observasi ini kita akan mengamati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Tapi dalam konteks observasi ini, kita hanya bisa mengobservasi pekerjaan yang memiliki aktivitas fisik dan dapat diamati, seperti halnya juru tulis akuntansi, lalu pekerjaan tambang, dan lain sebagainya. Namun jika pekerjaan yang tidak memerlukan aktivitas fisik dan lebih banyak melakukan aktivitas mental seperti psikolog, pengacara, dan lain-lain, itu tidak cocok untuk melakukan metode observasi ini. Lalu yang keempat ada catatan atau log, yaitu membuat karyawan mengisi log setiap aktivitas dan waktunya. Misalnya seperti setelah melakukan rapat, yaitu ditulis rapat dan juga tanggalnya dan juga waktunya gitu. Lalu yang terakhir ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif atau PAQ. Next. Nah, dalam format penulisan job deskripsi, yang pertama ada identifikasi pekerjaan, di mana di identifikasi pekerjaan ini mencakup beberapa jenis informasi, yaitu ada nama pekerjaan, tanggal persetujuan bekerja, lokasi, jabatan, informasi gaji, dan juga level pekerjaan. Yang kedua ada ringkasan pekerjaan, yaitu deskripsi utama dari pekerjaan yang dia lakukan, seperti misalnya penanggung jawab dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab dan tugas, yang mana bagian ini merupakan inti dari deskripsi pekerjaan, namun lebih dipecah-pecah lagi. Jadi semisal kalau ringkasan pekerjaan itu runtut, tapi kalau tanggung jawab dan tugas ini lebih ke penulisannya itu lebih ke poin-poin. Lalu ada wewenang pemegang jabatan, yang mana wewenang jabatan ini memiliki kewenangan untuk memberikan izin maupun cuti dan merekomendasikan kenaikan gaji kepada karyawan. Lalu ada standarisasi kinerja, di mana standarisasi kinerja ini merupakan standar yang diharapkan oleh perusahaan kepada karyawan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pekerjaan. Selanjutnya ada kondisi kinerja, yaitu bagian ini tuh mencakup kondisi di lingkungan pekerjaannya itu akan seperti apa sih? Seperti contohnya tingkat kebisingan, kondisi berbahaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada spesifikasi pekerjaan yang akan dituliskan berdasarkan penilaian maupun analisis statistika. Selanjutnya, baik, dalam model
kompetensi ini dilakukan untuk merekrut, menyeleksi, melatih, mengevaluasi, dan juga mengembangkan kinerja karyawan, yang dimana terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada keterampilan, misalnya keterampilan dalam menganalisa laporan keuangan, lalu keterampilan dalam memproduksi konten, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perilaku, di mana dimanapun kita berada, perilaku itu nomor satu, attitude-nya harus dijaga, misalnya seperti sopan, patuh, dan juga disiplin. Lalu yang ketiga ada pengetahuan, baik secara teknis maupun profesional. Dan yang keempat, yaitu ada pengalaman prestasi, pendidikan, dan juga pekerjaan. Selanjutnya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Terdengar. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Kemudian kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu fenomena dan juga paradigma dalam Human Resource Management atau HRM ini. Fenomena utama dalam HRM adalah peningkatan penggunaan teknologi digital dan juga analitik dalam pengelolaan SDM yang ada. Kemudian, paradigma dalam HRM sendiri telah bergeser dari pendekatan secara administratif dan juga rekreatif ke dalam pendekatan strategis dan juga proaktif, yang dimana mengakibatkan perubahan fenomena dan juga paradigma ini telah mengubah HRM menjadi fungsi yang lebih dinamis, strategis, dan juga berbasis data. Next slide. Baik, kemudian kita akan membahas terkait dengan retention. Jadi, retention sendiri ini adalah bagaimana strategi dan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk bisa mempertahankan karyawan dengan potensi tertentu untuk bekerja di organisasi atau dalam perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang panjang sehingga berdampak kepada produktivitas, biaya operasional, dan juga stabilitas organisasi ataupun perusahaan tersebut. Adapun beberapa penerapan retention yang dilakukan oleh organisasi dan juga perusahaan seperti yang pertama itu adanya kompensasi dan juga insentif kompetitif atau biasa kita kenal dengan punishment dan juga reward pastinya yang diberikan kepada individu ataupun kelompok untuk menilai output yang dihasilkan kepada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu peluang pengembangan karir, yang dimana organisasi memberikan sebuah pelatihan, networking, ataupun promosi jabatan kepada karyawan untuk bisa mengembangkan karirnya tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh komunikasi dan juga keterlibatan karyawan dengan baik antara manajer dengan staff sesuai dengan divisinya, yang dimana melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan penting dapat terasa kepemilikan dan juga loyalitas dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Organisasi ataupun perusahaan dapat mendengarkan masukan karyawan serta mengapresiasi kontribusi mereka, yang dimana biasanya memiliki tingkat turnover yang lebih rendah karena karyawan merasa dihargai dan juga terlibat secara emosional ke dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu work-life balance, yang dimana memberikan hak dan juga kewajiban kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan juga jaminan kerja yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa retention yang efektif sangat penting bagi pembiayaan perekrutan, pelatihan, dan juga hilangnya produktivitas akibat turnover yang sangat besar. Kemudian mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkinerja tinggi ataupun berpotensial, membantu organisasi ataupun perusahaan menjaga pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian yang penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Next slide. Baik, kemudian kita sampai di bagian kesimpulan dalam pembahasan materi strategik HRM ini, yang dimana Human Resource Management atau HRM merupakan sebuah fungsi penting dalam organisasi ataupun perusahaan yang bertujuan untuk mengelola SDM secara efektif dan juga efisien yang sesuai dengan tujuan dari organisasi maupun perusahaan tersebut, yang dimana hal ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti rekrutmen, pengembangan, dan juga evaluasi kinerja dari individu tersebut terhadap output yang diberikan. Strategi HRM menekankan integrasi dari kebijakan HR dengan strategi bisnis untuk bisa memastikan bahwa organisasi ataupun perusahaan dapat berkomitmen dan mencapai tujuan berkelanjutan melalui strategi HRM yang efektif dan juga efisien. Kemudian strategi HRM ini juga berperan secara langsung dalam perencanaan tenaga kerja strategis serta mendukung proses reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas
dengan menjaga hak dan juga kewajiban dari setiap karyawannya. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 yang memaparkan materi strategi HRM. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab selama 15 menit. Dipersilakan kepada pendengar untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Baik, dipersilakan untuk Andi Muhammad Syauqi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Tadi udah dijelaskan juga tentang retensi. Di sini saya ingin bertanya, nama saya Andi Muhammad Syauqi, bagaimana sih sebuah organisasi dapat memastikan bahwa strategi retensi karyawan ini, ya, yang tadi udah dijelasin, kompensasi dan work-life balance, bisa benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Dalam arti, bagaimana sih pengaruhnya terhadap kinerja gitu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya izin mengulangi pertanyaannya ya untuk Andi Muhammad Syauqi. Jadi bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa strategi retensi karyawan seperti kompensasi dan work life balance gitu dan lainnya sebagainya ya, itu selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Oke, mungkin di sini saya bisa retention dari karyawan seperti kompensasi dan work life balance ya, selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Organisasi atau perusahaan ini tuh harus menyelaraskan strategi SDM dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Kemudian mengaitkan kompensasi dengan kinerja serta menyusun program retention fleksibel dan juga adaptif pasti terkait dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga oleh karyawannya. Penggunaan analisis dan juga komunikasi yang transparan juga penting untuk memastikan si karyawan ini mengetahui kebijakan retensinya gitu yang tepat sehingga bisa mendukung pencapaian suatu bisnis yang ada gitu loh. Jadi keterkaitan antara retention yang jelas antara hak dan kewajiban serta yang lainnya itu yang didapatkan oleh karyawan itu jelas dari perusahaan sehingga output yang didapatkan itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi bisa dibilang sinergi antara kepentingan karyawan dan juga strategi perusahaan itu bisa menghasilkan peningkatan kinerja dan daya kompetitif ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan. Kalau sudah terjawab tadi, terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lanjutan terkait dengan materi strategi HRM yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Kalau tidak ada, boleh ditutup saja presentasinya dan dilanjutkan ke kelompok berikut. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh kelompok 1 untuk mempresentasikan materi terkait dengan strategi HRM. Kami mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 untuk mempersiapkan bahan presentasinya. Dipersilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan People Research dari mata kuliah Human Capital Management dari kelompok 2. Bisa di next. Nah, untuk tim kelompok kami itu ada Yuda Hafiz, Ramdan Trifauzan, Andika Satya, dan saya sendiri Muhammad Nias. Oke, yang pertama adalah definisi People Research. Menurut Armstrong and Taylor 2014, People Research atau sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi. Mereka mencakup semua individu yang memberikan kontribusi melalui kemampuan, keterampilan, dan potensi mereka. Sumber daya manusia tidak hanya dilihat sebagai pekerja operasional, tetapi juga sebagai penggerak strategi dan inovasi yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi next. Nah, pentingnya people resource atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi memainkan peran kunci dalam organisasi dengan mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan inovasi di dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada teknologi dan modal fisik, tapi juga pada kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan menjaga daya saing di pasar global. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi people resource. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat membantu memotivasi karyawan lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini meningkatkan keterampilan dan inovasi dari people research tersebut. Yang ketiga ada kesejahteraan dan kompensasi. Ini mempengaruhi motivasi dan retensi kerja karyawan. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan kerja, menjaga kesehatan dan kinerja karyawan. Yang terakhir adalah Nah, yang selanjutnya ada recruitment dan selection. Berikut ini merupakan divisi dari recruitment dan selection adalah proses menarik calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi dalam organisasi. Selection adalah proses untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua proses ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten dan mampu berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Bisa di next. Eh, baik, terima kasih. Selanjutnya ada manfaat proses recruitment and selection. Yang pertama itu mendapatkan talenta yang tepat. Jadi perusahaan tidak perlu apa namanya susah-susah untuk mencari talenta yang tidak tepat ya. Jadi yang kedua itu mengurangi turnover rate juga. Jadi kita bisa mengurangi tingkat eh, jumlah turnover dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu. Jadi jika kita menggunakan proses recruitment and selection yang tepat, pastinya produktivitas dari perusahaan itu sendiri akan eh, lebih baik. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ini lebih ke apa namanya dari karyawannya itu sendiri lebih puas dalam pekerjaannya dikarenakan eh, proses recruitment and selection itu sendiri. Yang terakhir membangun eh, reputasi dari perusahaan. Jadi eh, dengan proses recruitment and selection yang tepat, reputasi perusahaan itu bisa terjalan lebih baik dikarenakan proses recruitment and selection yang tepat. Boleh di next? Berikut ini sebuah langkah-langkah dari recruitment and selection. Yang pertama itu yang pastinya perusahaan akan mengidentifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu kita menyusun deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya perusahaan melakukan sourcing calon karyawan melalui seperti
LinkedIn ataupun Glitch atau loker-loker yang lainnya. Yang keempat itu ada seleksi awal atau screening. Ini adalah tahap yang paling basic atau yang paling awal dikarenakan di dalam seleksi awal ini biasanya banyak seleksi-seleksi yang dilakukan seperti seleksi screening CV dan lain-lain. Yang kelima itu ada psikotes. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum wawancara karena untuk mengetes atau melihat potensi dari calon karyawan yang akan melamar. Yang selanjutnya ada wawancara. Di sini HR ataupun HRD itu bisa menggali lebih lanjut potensi yang dimiliki oleh si calon karyawan tersebut gitu. Nah, yang terakhir baru penawaran pekerjaan. Di sini dilakukan negosiasi terkait shift ataupun apa namanya gaji lain-lainnya. Nah, di sini biasanya itu ada juga yang udah langsung ditawarkan terkait pekerjaan tersebut melalui announcement. Next, di sini ada metode analisis dalam recruitment and selection. Yang pertama itu analisis jabatan. Jadi di sini perusahaan mengidentifikasi keterampilan dan tanggung jawab dari posisi tertentu dalam pekerjaan tersebut. Itu yang selanjutnya ada behavioral interviewing. Ini mengukur tingkat perilaku si calon karyawan yang akan melamar dan seperti apa namanya forecasting untuk eh, ke depannya itu si karyawan ini akan seperti apa gitu. Selanjutnya ada tes psikometrik, ini mengukur kemampuan kognitif dan kepribadian kandidat. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ini ada di dalam psikotes. Jadi diukur dulu sebelum wawancara bagaimana si calon karyawan ini dapat em, apa namanya melakukan sebuah tindakan dalam kasus-kasus tertentu. Terakhir ada assessment center, ini simulasi yang simulasi dunia nyata untuk menilai kinerja calon. Jadi eh, se- biasanya diberi negatif case ataupun case-case terkait pekerjaan yang dilakukannya, bagaimana tindakannya dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sekarang kita masuk ke di bagian orientasi ya, pengertian dari orientasi itu sendiri. Nah, orientasi karyawan adalah proses penting dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan organisasi. Nah, dalam pengertian orientasi ini kita tuh proses ini tuh penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu sendiri yang bertujuan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan organisasi. Nah, proses ini dirancang untuk memastikan karyawan merasa diterima gitu, memahami peran mereka dan memiliki informasi yang diperlukan untuk bekerja secara efektif. Nah, em, next boleh. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian orientasi karyawan. Nah, di sini itu sebenarnya ada kebagi untuk 4 poin ya. Nah, poin pertama ini ada struktur organisasi. Itu intinya memperkenalkan struktur manajerial dan divisi dalam perusahaan. Yang kedua ini ada nilai-nilai perusahaan. Nah, untuk nilai-nilai perusahaan ini tuh menjelaskan visi misi, nilai-nilai inti atau moto mereka lah yang dipegang oleh perusahaan tersebut untuk membantu karyawan memahami budaya kerjanya mereka masing-masing karena di perusahaan itu memiliki work culture atau budaya kerja yang beda-beda ya. Dan yang ketiga itu ada prosedur dan kebijakan. Nah, untuk kebijakannya ini mencakup kebijakan internal kayak jam kerja, ketentuan libur atau cutinya juga termasuk, terus aturan keselamatan kerja, dan berbagai prosedur lainnya yang relevan dengan peran mereka. Dan yang keempat yaitu ada harapan kinerja,
Nah, harapan kinerja ini memberikan informasi tentang standar dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan baru. Jadi, tentu saja perusahaan itu memiliki kayak sebuah ekspektasi terhadap karyawan yang baru aja join ke perusahaan mereka dan setiap karyawan yang masuk itu tentu saja ada harapan kinerjanya masing-masing. Next. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dan manfaat orientasi karyawan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utamanya itu sebenarnya simpel, yaitu membantu karyawan baru memahami lingkungan kerja dan peran mereka. Dan manfaatnya ini meluas ya ke berbagai aspek gitu. Nah, di halaman ini kita jelasin 4 dulu. Nah, yang pertama ini ada peningkatan kepuasan kerja, yang kedua ada peningkatan loyalitas dan retensi, yang ketiga mempercepat proses adaptasi, yang keempat itu mengurangi kesalahan operasional. Dan mari kita coba kulik ya satu-satu ya. Yang pertama ini ada meningkatkan kepuasan kinerja atau kepuasan kerja yaitu dengan mengetahui peran dan struktur organisasi, karyawan baru merasa lebih percaya diri dan mampu berkontribusi dengan maksimal. Dan yang kedua itu meningkatkan loyalitas dan retensi. Karyawan yang merasa didukung sejak awal akan cenderung lebih setia kepada perusahaan, mengurangi tingkat turnover. Karena kalau misalnya karyawannya dibiarkan begitu saja, mereka jadi kayak lama-lama juga nggak ada lah sense of belonging untuk perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada mempercepat proses adaptasi. Dengan bimbingan yang tepat, karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat terhadap tanggung jawab dan lingkungan kerja yang baru. Nah, tentu saja ketika masuk ke perusahaan baru, untuk karyawan-karyawan baru ini sebenarnya harusnya ada mentor ya, untuk yang membimbing mereka agar bisa beradaptasi lebih cepat dan mereka lebih percaya diri lah kerjanya di sana. Karena ya kalau misalnya baru masuk dan nggak ada yang bimbing itu pastinya kayak nggak terlalu bisa bergerak istilahnya seperti itu. Nah, yang keempat ini ada mengurangi kesalahan operasional. Proses orientasi yang komprehensif dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur kerja. Next. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses orientasi. Jadi, langkah pertama nih, dari alur orientasi karyawan itu pasti itu penyambutan dan saran awal. Jadi, karyawan baru itu dibimbing, diperkenalkan oleh HR itu sendiri, divisi gitu, yang bertanggung jawab sebagai pihak yang membimbing pada masa awal orientasi. Yang kemudian berlanjut pada proses pengenalan di perusahaan tersebut. Nah, pada tahap ini tuh karyawan yang baru itu diberikan gambaran umum gitu, secara umum bagaimana perusahaan ini memiliki sejarah, visi misi, serta tujuan strategis gitu, hal-hal umum yang berkaitan dengan pengetahuan perusahaan tersebut. Baru setelah itu dilakukan pengenalan struktur gitu. Dari struktur yang paling atas, CEO, si level, manager, kemudian ke bawah gitu. Jadi jelaskan bagaimana eh, sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tahap presentasi di bagian kebijakan dan prosedur gitu. Biasanya ini menyangkut informasi yang harus diketahui oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini pelatihan teknis gitu, walaupun nggak semuanya perusahaan di gitu, tapi pelatihan teknis itu berguna untuk karyawan diberikan pelatihan sebelum nanti dia terjun langsung ke dalam bidang kerjanya dia gitu. Dan nggak semua bidang itu uh, ada proses pelatihan teknis. Selanjutnya ada pendampingan. Masa awal itu karyawan baru pasti didampingin sama entah ketua divisinya atau manajernya gitu untuk dilihat kinerja awalnya supaya bisa dibimbing dan bisa selaras sama case kerja perusahaan ataupun dengan bagaimana SOP di dalam suatu perusahaan gitu. Gitu. Dan selain pada tahap akhir itu adalah evaluasi awal teman-teman. Jadi setelah rangkaian panjang langkah-langkah proses orientasi dan kemudian mentoring, dilakukanlah evaluasi awal untuk melihat bagaimana seorang karyawan baru ini apakah bisa beradaptasi dengan baik ataupun dia membutuhkan kesulitan tertentu itu bisa dilihat di evaluasi. Selanjutnya adalah
komponen dalam ini enggak, itu adalah teknis untuk membantu karyawan bisa mengenali pekerjaan dengan baik dan mengetahui standarisasi yang diperlukan dan dilakukan di dalam suatu perusahaan. Dan kemudian itu ada pendampingan atau mentoring di mana karyawan baru ini diberikan dukungan langsung oleh karyawan yang lebih berpengalaman atau isinya untuk bisa membimbing seorang karyawan baru pada masa awal organisasi. Selanjutnya adalah pemahaman budaya organisasi. Ini mencakup kayak bagaimana cara kerja di sebuah perusahaan, culture-nya, budayanya itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem dan prosedur operasional. Di sini diajarkan bagaimana misal penggunaan terhadap alat tertentu gitu, prosedur yang dilakukan dalam bekerja, dan juga biasanya peraturan penting di dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi awal yang ini melibatkan bagaimana menilai kinerja karyawan baru pada saat masa orientasi ini. Oke, selanjutnya adalah dampak orientasi yang efektif pada karyawan dan dengan adanya orientasi yang baik dan efektif itu bisa berdampak pada peningkatan produktivitas gitu. Di mana karyawan bisa menjadi lebih produktif dan mungkin bisa mencapai target dengan lebih baik. Dan selanjutnya adalah penurunan tingkat pergantian pegawai atau turnover, di mana tingkat kebahagiaan dan produktivitas karyawan itu bisa menurunkan potensi adanya turnover gitu, di mana karyawan keluar dari sebuah perusahaan. Dan selanjutnya adalah kepuasan karyawan yang lebih tinggi, di mana ketika kita sudah merasa baik dalam pekerjaan, merasa produktif, berarti kan kita bisa merasa puas terhadap pekerjaan yang kita lakukan, gitu. Di mana kita bisa lebih menghargai pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah penguatan budaya perusahaan, di mana proses orientasi ini tuh fokuskan pada pengenalan budaya perusahaan. Jadi bisa membantu karyawan baru untuk bisa lebih cepat beradaptasi, bisa mengenal orang di dalam perusahaan gitu, dan dia bisa menerima dan beradaptasi terhadap nilai ataupun budaya yang ada di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Dan kita masuk ke bagian kesimpulan. Di dalam people resource ini atau sumber daya manusia, seorang manusia itu merupakan sebuah aset penting itu dalam organisasi ya, perusahaan. Karena dengan adanya SDM resource ini, itu kita bisa membawa sebuah tampilan, potensi, inovasi gitu yang bisa mendukung tujuan sebuah perusahaan. Di mana lewat sebuah proses yang efektif itu dalam orientasi seleksi, pelatihan, pembinaan gitu terhadap sebuah karyawan itu bisa menghasilkan karyawan-karyawan yang lebih produktif gitu, dan kinerjanya bakal lebih baik daripada karyawan-karyawan pada umumnya gitu. Nah, selain faktor kesejahteraan, lingkungan kerja dan kemungkinan itu pasti mempengaruhi banget terhadap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan gitu, di mana people resource ini atau sumber daya manusia ini juga bisa berdampak negatif ketika seorang atau sekelompok manusia di dalam perusahaan itu tidak bisa dilatih atau dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadinya nanti pada akhirnya akan menjadi sebuah beban perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Untuk yang ingin bertanya bisa raise. Jadi, silakan Devi. Amalia Amanda Devi, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dan presentasinya yang informatif sekali tentang people resource. Di sini saya mau menyoroti mengenai orientasi karyawan baru. Kita sepakat bahwa orientasi yang efektif menjadi fondasi penting untuk membantu karyawan beradaptasi. Dalam pemaparan tadi disebutkan beberapa komponen penting
tentang orientasi tadi itu ada pelatihan teknis, pendampingan, pemahaman budaya organisasi, dan lainnya. Nah, di era kerja hybrid dan remote yang marak saat ini, bagaimana kalian menilai efektivitas dari pendampingan dan pemahaman budaya organisasi dalam membantu karyawan baru beradaptasi? Karena meskipun teknologi dan pendampingan virtual itu mendukung, kita tetap perlu mempertimbangkan apakah interaksi jarak jauh benar-benar bisa menggantikan pengalaman langsung yang melibatkan aspek nonverbal dan dinamika interpersonal. Lalu, apakah ada strategi atau pendekatan baru yang dapat diterapkan untuk menjaga koneksi dan dukungan bagi karyawan baru itu sehingga tetap terhubung secara emosional maupun profesional? Dan bagaimana perusahaan bisa mengukur keberhasilan program orientasi ini dalam lingkungan kerja yang remote? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Dan selanjutnya Halimah, silakan. Oke, sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Ramdan dan teman-teman semua. Jadi saya mau minta pendapat aja nih dari kalian kelompok 2. Kadang kan di sebuah perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan startup ataupun korporat gitu, ada karyawan-karyawan yang berpotensi nih. Nah, tapi karyawan yang berpotensi ini tuh justru cenderung diberi beban kerja dan juga tanggung jawab yang berlebih tuh sama atasan. Nah, karena kan atasan tahu nih kalau karyawan tersebut tuh mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, jadi atasan tuh menambah beban kerja yang sudah ada, ditambah lagi gitu ke karyawan yang berpotensi tersebut. Nah, hal ini tuh kan kadang menyebabkan karyawan tersebut merasa kontribusi yang sudah dia berikan yang sebelum-sebelumnya tuh kayak merasa masih kurang kah gitu di mata atasan sampai harus ditambah lagi gitu. Nah, menurut pendapat kalian sendiri, gimana sih cara perusahaan ataupun atasan itu mengatasi masalah ini biar karyawan itu tetap tetap merasa dihargai walaupun beban kerja yang ditambah gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Halimah. Pertanyaannya. Baik, Oke, Leon, selanjutnya silakan. Leon, boleh. Oke, thank you. Sebelumnya izin off-cam dulu pernah ada kendala internet atau jaringan. Eh, izin bertanya untuk kelompok 2. Jadi itu bagaimana lingkungan kerja yang ideal di perusahaan Indonesia dapat mempengaruhi inovasi dari sumber daya manusia dan apakah ada faktor budaya lokal yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan lingkungan kerja tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang lagi, maaf saya belum jawab pertanyaan. Pertama dari Devi. Tadi Devi bertanya intinya itu gimana sih kita nyikapi di era yang hybrid dan banyak pekerjaan remote itu kita tuh bisa menilai aktivitas pendampingan dan pemahaman di organisasi itu dalam membentuk karyawan baru beradaptasi meskipun kayak teknologi atau eh, kemampuan virtual itu bisa mendukung, tapi apakah kayak interaksi jarak jauh itu bisa benar-benar dapat menggantikan pengalaman langsung yang melibatkan aspek nonverbal dan dinamika interpersonal. Oke. Nah, terus Devi juga bertanya, apakah dari kelompok itu punya sebuah strategi inovatif yang bisa diterapkan untuk menjaga koneksi dan dukungan bagi karyawan, dan gimana mengukur keberhasilan program orientasi ini dalam jadi. Oke. Kalau dari kami untuk yang
konteks kerja hybrid dan ini gitu gimana kita bisa menilai efektivitas itu. Eh, saya belajar dari saya juga yang punya pekerjaan atau internet hybrid itu biasanya yang hybrid maupun remote ini mereka tuh pengawasan kerjanya nggak cuma saat WFO saja gitu di kantor oleh manajer langsung, tapi juga lewat berbagai macam software pendukung gitu. Seperti contohnya itu Trello ataupun mungkin teman-teman pernah pakai Notion gitu. Jadi itu bisa nge-track progres pekerjaan yang bisa dilakukan. Walaupun ya kita bisa karyawan baru tuh masih bisa inilah mungkin mengakali kayak progresnya dibuat-buat atau gimana, cuman intinya untuk mendukung efektivitas itu sebenarnya udah ada software-software yang bisa mendukung gitu. Jadi efektivitas dalam pekerjaan hybrid ataupun remote itu bisa tetap terjaga gitu. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya itu gimana sih interaksi jarak jauh ini apakah bisa menggantikan pengalaman langsung yang melibatkan aspek verbal dan dinamika. Kalau menurut saya pribadi untuk konteks yang hybrid ini kan itu dikeluarkan sebuah perusahaan itu biar bisa memanage karyawannya gitu, biar nggak terlalu padat di dalam satu perusahaan ataupun bisa mengurangi cost-cost tertentu yang dikeluarkan ketika karyawan-karyawan ini masuk kantor gitu. Jadi untuk pengalamannya apakah akan rasa kurang atau kayak gimana gitu dari aspek verbal atau dinamika karena itu menurut saya pribadi sih mungkin akan berkurang sedikit, cuman mengikuti tren pekerjaan saat ini di mana nanti di beberapa tahun kemudian itu angkatan pekerjaan itu kan akan banyak diisi oleh Gen Z gitu. Dan dimana kalau saya ngelihat dari survei ataupun berita malah Gen Z itu lebih suka pekerjaan itu yang hybrid ataupun remote. Jadi kebijakan perusahaan ini tuh sebenarnya selaras gitu dengan kemauan dan juga budaya dari generasi yang akan datang gitu akan menjadi apa kerja. Terus selanjutnya gimana sih strategi dari kami ya untuk eh, perusahaan itu bisa mengukur keberhasilan program orientasi ini dalam konteks kerja remote. Yang saya tahu untuk pekerjaan remote itu biasanya sih dia nggak terlalu menekankan pada orientasi gitu karena biasanya pekerjaan remote itu ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk bidang-bidang pekerjaan yang tidak membebankan pada koordinasi secara langsung gitu. Jadi akan lebih menghemat biaya dan mudah jika dilakukan secara remote. Contohnya misalnya kayak remote untuk graphic designer ataupun developer itu masih bisa remote karena progres pekerjaannya itu bisa dilakukan nggak harus di saat di kantor gitu. Jadi sebenarnya untuk orientasinya itu sendiri untuk pekerjaan yang benar-benar remote ya gitu. Itu biasanya perusahaan nggak terlalu nekenin di orientasinya karena mereka yang kerja remote ini pasti tuh punya kualifikasi standar pekerjaan yang lebih tinggi gitu dengan kemampuan yang lebih spesialis di bidangnya karena mereka kan akan dibebankan pekerjaan remote yang jarang berinteraksi dengan karyawan lain gitu. Jadi biasanya perusahaan itu nge-hire orang-orang yang kerja remote itu biasanya dengan pengalaman yang tinggi gitu, dengan jam kerja terbang yang lebih. Jadi eh, mereka juga nggak terlalu mengharapkan atau menekankan pada proses seperti itu. Bagaimana Devi? Apakah sudah terjawab? Jawab, terima kasih. Oke, baik. Ya, saya mau izin menjawab untuk pertanyaannya Halimah ya tadi tentang eh, cara perusahaan atau atasan mengatasi masalah supaya karyawan tetap merasa dihargai dan tidak merasa terbebani. eh Sebenarnya ada beberapa sih cara untuk perusahaan atau eh, atasan agar karyawannya tetap merasa dihargai dan tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab yang lebih. Di antaranya yang pertama memberikan penghargaan yang lebih dibanding tanggung jawab sebelumnya. Memberi, jadi
jika atas memberikan tanggung jawab tambahan harus disertai dengan penghargaan yang eh, ditambah juga penghargaannya gitu, baik secara verbal maupun secara formal seperti kenaikan bonus atau kenaikan gaji, bahkan promosi gitu. Ini agar karyawannya juga merasa tanggung jawab yang ditambah oleh atasan itu sebanding dengan yang diberi oleh perusahaan ataupun atasan gitu. Terus juga apa namanya berdiskusi terbuka tentang harapan si karyawan ini. Jadi atasan juga perlu bicara tentang secara terbuka dengan karyawan tentang harapan dan ekspektasi yang realistis serta mendengarkan feedback dari karyawan ini. Ini bisa membantu karyawan merasa didengarkan dan tidak hanya dibebani dengan pekerjaan yang ekstra ataupun tanggung jawab lebih lainnya gitu. Selanjutnya eh, diberi fleksibilitas dan support dari atasan ataupun perusahaan yang memberikan beban tambahan gitu. Seperti memberikan fleksibilitas dalam waktu pengerjaannya dan juga memberikan bantuan seperti bantuan tim ataupun resource yang diperlukan agar pekerjaan tambahan tersebut dapat selesai dengan tepat waktu dan juga dapat meringankan beban karyawan yang diberi tanggung jawab lebih. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan melalui pelatihan. Sebenarnya karyawan yang memiliki potensi seringkali ingin berkembang, memberikan karyawan yang berpotensi tersebut eh, dapat membuat karyawan tersebut ini merasa dihargai dan membantu mereka mengatasi tanggung jawab yang lebih dari yang seharusnya, sehingga ini meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas tambahan dari atasan mereka gitu. Terus juga eh, diberi kesempatan untuk mendelegasikan kerjaan tambahan tersebut. Misalkan karyawan tersebut sudah terlalu banyak ya kerjaan tambahannya, itu juga beban-beban tanggung jawabnya itu diberi banyak oleh atasannya, maka hal yang bisa dilakukan oleh atasannya itu memberikan ke apa ya, diberikan kesempatan untuk mendelegasikan kerjaan yang sebelumnya dikasih oleh atasannya gitu yang lebih ini. Jadi eh, ini tidak hanya mengurangi beban kerja si karyawan ini, tapi juga dapat membantu karyawan ini dalam keterampilan memanage people ataupun sebagainya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Halimah? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Nias. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Leon. Pertanyaannya yang cukup bagus dan relate di masa sekarang ini. Pertanyaannya itu eh, gimana sih, bagaimana lingkungan kerja yang ideal di perusahaan, terutama di Indonesia, yang dapat mempengaruhi inovasi di sumber daya manusia, dan apakah faktor budaya lokal itu juga harus dipertimbangkan dalam menciptakan lingkungan kerja tersebut. Oke. Eh, yang pertama tentunya faktor budaya lokal itu sangat penting ya, apalagi dalam membentuk lingkungan kerja. Nah, di Indonesia itu biasanya kan ada kayak nilai-nilai aspek-aspek kayak gotong royong, terus kebersamaan, musyawarah gitu-gitu, itu bisa sebenarnya menciptakan landasan kerja yang baik ya, kalau kita perhatikan dengan seksama. Karena banyak kendalanya itu di perusahaan zaman sekarang itu anak-anak muda itu yang punya aspirasi ataupun inovasi itu terbatas, eh, apa mendapatkan keterbatasan dari atasan ya. Jadi adanya gap hierarki yang membuat anak-anak muda itu yang ingin berinovasi itu menjadi terhambat gitu, dikarenakan adanya gap hierarki dari perusahaan tersebut gitu. Nah, selain itu ada apa namanya
perusahaan juga harus ini ya mempertimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Karena itu juga salah satu budaya yang apa namanya biasanya itu juga luput dari pengawasan perusahaan pada zaman sekarang itu mereka terlalu mencampurkan antara urusan pribadi dan urusan kerja. Jadi intinya untuk membangun inovasi dan membangun apa namanya em, kemauan pekerja untuk melakukan inovasi itu intinya harus didasari oleh motivasi dari si pekerja itu sendiri dan juga tadi kayak menghilangkan gap antara eh, apa namanya manajemen top manajemen dan juga staf karyawan gitu agar bisa mudah beraspirasi. Oke, apakah menjawab, Leon? Sangat terjawab, Yud. Terima kasih ya atas Oke, sama-sama. jawabannya. Oke, seluruh pertanyaan jawab. Uh, Jadi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah punya kemudian maaf, aku mau terima kasih semuanya. Oke, tadi kita sudah boleh mendengarkan presentasi dari kelompok 2, ya. Selanjutnya kita ke presentasi kelompok 3. Untuk teman-teman kelompok 3 untuk share screen. Baik, izin. Oke. Baik, izin memulai ya, Bu. Selamat pagi, Bu Stani dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang recruitment and selection untuk mata kuliah Human Capital Management. Boleh di next. Di sini beranggotakan kelompok saya sendiri Fitri Alfiana, Johara, dan Ruwaida. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menarik individu dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu dengan kualifikasi yang sesuai untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Proses rekrutmen adalah hal yang sangat krusial untuk dilakukan secara benar karena proses inilah yang akan menentukan karyawan yang direkrut akan menjadi aset perusahaan atau menjadi beban bagi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari seleksi. Seleksi merupakan pemilihan kandidat yang paling sesuai dari jumlah pelamar untuk mengisi posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting dalam setiap tahap seleksi ini, karena jika merekrut karyawan yang tidak tepat dalam mempengaruhi moral dan dapat mempengaruhi moral dan kinerja seluruh tim, terutama ketika kerjasama sangat penting untuk kelancaran operasional tim dan sehari-hari. Kemudian mengapa rekrutmen sangat penting? Karena perlu memperkerjakan jumlah karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan SDM sebelumnya. Selain itu, sangat penting bagi beberapa orang untuk menjalani prosedur seleksi yang hasil seleksi ini digunakan untuk mengisi posisi yang terbuka, termasuk posisi staf yang harus segera diisi agar operasional organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kemudian ada tahapan rekrutmen dan seleksi seperti yang ada di PPT, yaitu mendapatkan pelamar, mencocokkan pelamar, dan mendapatkan SDM. Tujuan dari proses seleksi adalah mencocokkan pelamar dengan pekerjaan dan perusahaan. Jika individu terlalu memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, atau karena alasan apapun tidak cocok dengan pekerjaan atau budaya organisasi, maka mereka tidak akan efektif untuk dipekerjakan dan mungkin akan meninggalkan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak. Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin pelamar yang tertarik untuk melamar ke organisasi dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan jumlah pelamar yang diharapkan, proses rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat metode seleksi yang merupakan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan posisi yang diinginkan. Yaitu yang pertama ada verifikasi legalitas dokumen. Pada tahap ini, pelamar tuh diminta untuk menunjukkan dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir. Perusahaan juga mengkonfirmasi keaslian dokumen tersebut dengan lembaga yang menerbitkannya. Lalu yang kedua, terdapat wawancara, yaitu proses wawancara, dialog mendalam antara pelamar dan pewawancara untuk mengevaluasi latar belakang, motivasi, serta kemampuan pelamar. Kegunaannya untuk menentukan kecocokan dengan posisi yang dilamar. Lalu yang ketiga terdapat tes umum, yaitu pelamar menjalani serangkaian tes seperti psikotes, tes minat dan bakat, serta tes kesehatan. Gunanya untuk mengukur kapasitas mental dan kesesuaian minat dengan posisi yang diinginkan. Lalu yang keempat terdapat tes job desk, yaitu pelamar diminta untuk melakukan praktik langsung atau simulasi terkait posisi yang dilamar. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan teknis dan keterampilan praktis pelamar dalam menjalankan tugas. Lalu yang terakhir terdapat tes kesehatan psikologi dan fisik, yaitu pemeriksaan kesehatan fisik dan mental dilakukan untuk memastikan bahwa pelamar siap menjalankan peran di posisi tersebut tanpa hambatan kesehatan yang berarti. Next. Nah, selanjutnya itu ada tahapan seleksi. Yang pertama itu ada defining requirements, yaitu proses recruitment dimulai ketika perusahaan memiliki kebutuhan untuk mengisi posisi baru, memperluas area operasi, atau menggantikan SDM. Langkah ini melibatkan pembuatan profil peran atau role profiles dan spesifikasi kandidat atau person specification. Jadi yang pertama itu ada role profiles, yaitu berisi deskripsi tugas, kualifikasi, keterampilan, dan tanggung jawab posisi yang dibutuhkan. Profil ini membantu tim rekrutmen dan pelamar memahami ekspektasi perusahaan terkait posisi tersebut. Lalu langkah yang kedua itu ada person specification, yang merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh calon kandidat untuk dapat melamar pada posisi tersebut. Spesifikasi yang terdapat di dalamnya yaitu ada knowledge, yang merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan peran. Lalu ada skills and abilities, yaitu kemampuan teknis dan juga non-teknis yang dibutuhkan. Lalu ada kompetensi perilaku, yaitu sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Lalu ada qualification and training, yaitu ada sertifikasi, pelatihan, atau kualifikasi akademis yang dibutuhkan. Lalu ada experience, yaitu pengalaman kerja yang relevan. Lalu ada specific demands, yaitu adalah target atau tugas spesifik yang harus dicapai dalam posisi tersebut. Lalu yang terakhir ada special requirements, yaitu persyaratan tambahan seperti mobilitas tinggi atau fleksibilitas waktu kerja. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan seleksi attracting candidates. Seperti yang sudah dikatakan bahwa dibutuhkan sumber dan metode yang tepat untuk meraih tujuan rekrutmen. Dan masih ada satu hal lagi yang tak kalah penting untuk meraih tujuan tersebut. Hal itu adalah cara untuk menarik perhatian pelamar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian pelamar agar mau melamar dan mengikuti proses rekrutmen perusahaan. Cara tersebut yaitu yang pertama, ada informasi yang jelas dan terperinci. Jadi informasi dari perusahaan itu harus jelas dan juga terdapat ada nama perusahaan, bidang usaha, posisi yang ditawarkan, gaji, tunjangan, serta kesempatan karir. Hal ini termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, knowledge, skill, and abilities. Terus ada juga behavior competencies dan juga
qualification and training, lalu juga ada specific demands dan juga special requirements. Lalu yang kedua caranya yaitu tampilan lamaran harus menarik. Jadi format lamaran yang rapi dan profesional memberikan kesan positif. Desain yang menarik dan media promosi yang efektif akan meningkatkan daya tarik pelamar. Lalu cara yang ketiga yaitu pemilihan media rekrutmen. Yang pertama ada media rekrutmen online seperti situs web perusahaan dan situs agensi rekrutmen untuk menjangkau pelamar secara luas. Lalu yang kedua ada sosial media seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, dan Facebook yang digunakan untuk menarik pelamar terutama untuk posisi profesional. Lalu yang ketiga ada advertising, iklan cetak, terutama di media lokal masih relevan bagi perusahaan kecil, meskipun sebagian besar organisasi beralih ke rekrutmen online. Lalu yang keempat ada recruitment agencies, yaitu agen perekrutan dapat digunakan untuk mempercepat proses, namun memerlukan biaya lebih tinggi dan briefing yang jelas agar hasil yang sesuai harapan. Lalu yang kelima ada rekrutmen konsultan. Jadi konsultan membantu proses rekrutmen dengan mengiklankan posisi, mewawancarai pelamar, dan menyediakan daftar kandidat potensial. Lalu yang keenam ada executive search konsultan. Itu digunakan untuk mencari kandidat untuk posisi senior atau strategis. Lalu yang terakhir ada rekrutmen proses outsourcing, lalu yaitu perusahaan dapat mengalihdayakan keseluruhan proses rekrutmen kepada penyedia layanan eksternal. Lalu cara yang terakhir memberikan waktu yang cukup. Jadi waktu yang diberikan untuk pembukaan lowongan itu harus ideal, yaitu idealnya 7-10 hari. Jadi ini memastikan jumlah pelamar yang relevan dapat terkumpul dan informasi lowongan tersebar lebih luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, boleh. Selanjutnya ada tahapan. Bentar, maaf sebelumnya. Selanjutnya ada tahapan seleksi yang ketiga yaitu shifting application. Di mana shifting application ini bertujuan untuk mensortir application yang telah dilamar oleh para pekerja. Oke, di sini ada yang pertama itu ada examining information from candidates, di mana pelamar yang mengirimkan CV pelamar mengirim CV yang berisi pendidikan, kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki. Terus kedua yaitu adanya interviewing atau wawancara. Yang kedua itu ada pengelolaan aplikasi dulu, di mana setelah lowongan diiklankan, aplikasi akan diurutkan, kemudian ditolak ataupun ditunda, atau diberi tawaran wawancara bagi yang lolos pada tahap seleksi. Terus kemudian ada penyortiran application, di mana aplikasi ini disaring berdasarkan kriteria organisasi, yaitu ada esensial, very desirable, dan juga ada desirable. Nah, kalau esensial ini merupakan kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Terus ada very desirable, di mana kriteria ini merupakan kriteria yang diinginkan, akan tetapi tidak wajib untuk dipenuhi. Dan desirable sendiri merupakan kriteria tambahan yang dapat menjadikan poin plus bagi para pelamar. Terus yang keempat yaitu ada wawancara, di mana wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi dari kemampuan kandidat. Nah, di sini tuh ada 3 teknik wawancara biasanya digunakan. Yang pertama wawancara individu, panel wawancara, dan selection boards, di mana wawancara individu ini biasanya dilakukan antara kandidat dan pewawancara. Terus juga ada panel wawancara, di mana biasanya satu kandidat ini akan diwawancara oleh pihak perusahaan seperti HR ataupun user. Dan selanjutnya ada selection board, di mana wawancara ini bersifat formal, biasanya dia sebelum keputusan akhirnya akan diterima atau tidak. Terus kemudian ada proses seleksi ataupun testing, di mana di sini biasanya ada 3 tes yang dilakukan. Yang pertama tes kecerdasan untuk mengukur kemampuan berpikir dan juga penalarannya. Terus ada tes kepribadian untuk memahami perilaku dan karakter kandidat. Terus ada tes kemampuan, di mana untuk menilai kapasitas verbal, numerik, spasial, dan mekanik dari kandidat. Dan juga yang terakhir ada tes bakat, yaitu suatu tes yang ditujukan untuk mengetahui bakat dari kandidat dalam bidang tersebut. Selanjutnya boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada penilaian kandidat atau checking application, di mana kandidat
Eh, Kandidat dievaluasi berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian mereka melalui fokus perilaku, latihan dan simulasi yang diprediksi, terus wawancara dan tes, penilaian kelompok untuk interaksi terbuka, dan pengamat terlatih untuk objektivitas. Selanjutnya ada penawaran sementara dan juga referensi, di mana setelah wawancara dan tes, kandidat yang lolos akan diberikan penawaran kerja sementara yang bergantung pada hasil verifikasi referensi selanjutnya. Terus kemudian ada pemeriksaan aplikasi, di mana perusahaan melakukan verifikasi informasi kandidat untuk memastikan akurasi serta seperti kualifikasi dan pekerjaan sebelumnya. Nah, hal ini sangat penting karena untuk mengurangi resiko kesalahan rekrutmen. Terus selanjutnya yang ke-9 ada penawaran pekerjaan atau biasa disebut dengan offering employment, di mana penawaran resmi ini diberikan setelah referensi dan pemeriksaan medis kandidat dinyatakan memuaskan dan telah lulus sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan. Selanjutnya ada following up atau pemantauan setelah bergabung, di mana setelah bergabung kinerja dan adaptasi karyawan dipantau jika ada masalah penanganan dan juga untuk memastikan adanya keberhasilan. Boleh di next. Adapun tahap seleksi berdasarkan Desenzo dan Robbins pada tahun 2010, di sini ada penyaringan awal atau initial screening, di mana biasanya ini dari pertanyaan dan wawancara awal untuk menyingkirkan kandidat yang tidak memenuhi syarat lainnya. Terus ada pengisian aplikasi formulir, di mana kandidat mengisi formulir aplikasi yang memberikan informasi dasar dan profil pekerjaan. Terus ada tes prakerja, di mana hal ini dengan cara mengukur kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian kandidat. Terus ada wawancara komprehensif, di mana wawancara ini dilakukan dengan HR, manajer, ataupun supervisor terkait. Terus juga ada penawaran kerja bersyarat, di mana biasanya hal ini dengan syarat tertentu, misal dengan setelah menunggu hasil tes sebelumnya atau menunggu hasil tes sebelumnya. Terus ada pemeriksaan latar belakang, di mana memastikan verifikasi informasi kandidat ini apakah benar atau tidak. Terus ada pemeriksaan medis atau fisik, dan juga ada penawaran penawaran pekerjaan sama seperti tadi, tawaran resmi dari perusahaan setelah semua tahap dilalui dan lolos. Next. Sekian dari kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, Bella boleh. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 3 sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan terima kasih juga untuk kesempatannya untuk saya bisa bertanya. Saya izin bertanya, tadi kan telah dijelaskan tuh ada tahap offering employment setelah sebelum nanti akhirnya ada official perekrutan gitu kan. Nah, tetapi dari point of view HR itu biasanya sering di ghosting oleh calon kandidat yang sudah di offering untuk pekerjaannya sebelum dikasih kontrak gitu. Nah, kira-kira kalau dari pihak HR, apakah ada solusi untuk hal-hal tersebut jika si kandidat yang sudah dipilih ini tiba-tiba berhilang atau ada opsi-opsi lain? Terima kasih. Baik, Bella, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh, Rachel, kalau mau tanya. Oke, sebelumnya makasih ya kelompok 3 atas presentasinya, izin bertanya. Jadi kayak setelah masa offering nih dari si HR, kira-kira perusahaan tuh gimana sih menindaklanjutinya soal performa karyawan yang baru dipekerjakan itu. Jadi untuk memastikan mereka nih sebenarnya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja atau enggak. Nah, kira-kira apa sih langkah selanjutnya juga yang bakal diambil oleh perusahaan jika ternyata performa si karyawan baru ini tuh nggak sesuai sama ekspektasi setelah masa rekrutmen, kayak gitu. Makasih. Terima kasih, Rachel. Oke, baik. Saya akan menjawab
pertanyaan dari Bella. Pertanyaan tadi dalam tahap offering employment, jika pihak HR di ghosting oleh kandidat terpilih, langkah apa yang perlu dilakukan? Jadi awalnya perusahaan itu akan mencoba untuk melakukan follow up lagi kepada recruiter terpilih. Namun apabila di ghosting, biasanya pada saat rekrutmen itu HR telah memiliki beberapa calon kandidat, sehingga apabila salah satu calon kandidat menghilang, maka HR memberikan tawaran kepada calon kandidat cadangan. Dan apabila kemungkinan terbesarnya tidak ada calon kandidat cadangan, maka harus melakukan perpanjangan masa rekrutmen dan melakukan ulang proses rekrutmen disertai evaluasi dari masa rekrutmen sebelumnya. Misal pada rekrutmen sebelumnya ada persyaratan memberikan ijazah asli, maka akan dihapus. Seperti itu, Bella. Apakah terjawab? Baik, sangat terjawab. Terima kasih, Johara. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya. Ju. Oke, maaf. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Rachel. Tadi kan kalau nggak salah itu pertanyaannya, bagaimana menindaklanjuti performa karyawan baru dan bagaimana jika performanya itu nggak sesuai sama yang diharapkan oleh perusahaan. Yang pertama tuh untuk menindaklanjuti performa karyawan baru yang dipekerjakan, misalnya tuh perusahaan atau khususnya HR akan melakukan training pada karyawan baru tersebut, di mana biasanya dalam training tersebut tidak hanya memberikan materi seputar pekerjaan yang akan dijalani, akan tetapi juga memberikan tes dasar seputar pekerjaan yang akan dijalaninya tersebut. Selain itu juga bagi karyawan baru biasanya akan melakukan masa probation atau masa percobaan selama 3 bulan dan didampingi oleh atasan atau sesama karyawan lainnya, di mana di situ sambil dilakukan penilaian dan juga evaluasi sebelum akhirnya diputuskan untuk melanjutkan kontrak baru atau hanya cukup sampai tahap probation saja. Nah, terus gimana sih kalau misalkan nggak sesuai performanya sama yang diharapkan oleh perusahaan? Apabila performanya itu nggak sesuai, maka bisa dilakukan dengan evaluasi dan penyesuaian pembagian tugas kerja terhadap orang tersebut, sembari memberikan training atau memberikan training lagi dan dipantau oleh atasannya. Selain itu juga adanya peringatan oleh atasan. Selain itu juga adanya peringatan untuk berubah atau beradaptasi, serta apabila tidak ada perubahan, maka bisa dengan proses PHK atau pemecatan, atau bisa juga dengan tidak memperpanjang masa kontrak karyawan tersebut. Kira-kira gitu, Rachel, apakah terjawab? Oke, terjawab. Makasih ya, Fitri. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, boleh ditutup presentasinya dan dilanjutkan. Ingat waktu perkuliahan kita juga sudah mau selesai ya. Jadi untuk kelompok 4 di presentasi. Baik. Maaf Ibu. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kelompok 4 boleh di-share screen mempersiapkan presentasinya. Ya, baik Bu. Izin share screen ya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik, mungkin dari kelompok 4 izin memulai presentasi. Sebelumnya, terima kasih Bu Stani untuk kesempatannya. Yang kita hormati, Bu Stani, kita ingin melakukan presentasi mata kuliah Human Capital Management di materi 2, yaitu Competency and Motivations. Dari kita, kelompok 4, dari Bisnis Digital D, ada Aisyah Novira, ada saya sendiri, Bella Nate Cantika, kemudian ada Rachel Atskia Zara. Boleh dijelaskan oleh rekan saya? Oke, boleh di next slide. Nah, pertama apa sih definisi dari kompetensi sendiri? Nah, untuk kompetensi ini dalam konteks manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang
yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Nah, kompetensi ini tuh juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompetensi perilaku dan juga kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini tuh seperti keahlian yang langsung dipakai buat mengerjakan tugas-tugas spesifik dalam pekerjaan. Contohnya kayak kemampuan menggunakan software ataupun alat tertentu. Nah, ada juga kompetensi perilaku, di mana kalau kompetensi perilaku ini tuh lebih ke soft skill seperti inisiatif, kerja tim, komunikasi yang baik, sampai juga kepemimpinan. Nah, jika kita punya kombinasi nih, dua antar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pas, itu bisa bikin kerja lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Boleh di next slide. Yang kedua, di sini ada motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan internal ataupun dari eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak menuju pencapaian tertentunya. Nah, motivasi ini tuh hal yang bikin kita semangat buat ngejar tujuan. Motivasi juga ada dua jenisnya, itu ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Yang dimana motivasi intrinsik ini dorongan dari diri sendiri karena kita suka sama aktivitas yang kita lakuin. Misalnya kita semangat kerja nih karena kita benar-benar tertarik sama proyeknya. Lalu yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini tuh datang dari luar eksternal. Jadi kayak bonus ataupun kenaikan gaji dan juga promosi. Nah, motivasi ini tuh bisa datang dari dalam diri ataupun dari eksternal yang bikin kita pengen usaha lebih keras. Boleh di next slide. Nah, apa sih dari relationship between antara kompetensi dan juga motivasi? Nah, yang pertama itu ada pengaruh timbal balik. Jadi, kompetensi yang tinggi ini dapat meningkatkan motivasi karena individu merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sebaliknya, motivasi yang kuat itu dapat mendorong pengembangan kompetensi melalui pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua ada kinerja optimal, di mana kompetensi memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan baik. Lalu motivasi mendorong penggunaan keterampilan secara efektif. Yang ketiga ada pengembangan karir, di mana kompetensi mempercepat karir dan membuka peluang promosi dan pengembangan. Lalu motivasi yang kuat bisa mendorong karyawan untuk terus mengembangkan diri dan meraih peluang besar dalam organisasi. Nah, yang keempat ada keterlibatan karyawan, di mana kompetensi yang sesuai dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi, dan motivasi yang tepat akan memberikan energi tambahan bagi karyawan untuk terlibat secara emosional, kognitif, dan perilaku dalam pekerjaan mereka. Nah, kompetensi dan motivasi ini tuh saling berhubungan. Jadi kalau kita punya kompetensi yang kuat, kita jadi bisa lebih percaya diri buat ngerjain tugas-tugas kita contohnya. Dan kalau kita termotivasi itu, kita bisa lebih semangat buat belajar hal lain ataupun nambah skill. Jadi kompetensi yang bagus ini bisa bikin lebih semangat, dan motivasi yang tinggi bisa bikin kita terus lebih berkembang. Nah, untuk selanjutnya itu ada identification and measurement of comprehension. Nah, jadi yang pertama itu ada analisis pekerjaan. Sebelumnya kompetensi yang kita miliki ini tuh, sorry. Jadi yang pertama ada analisis pekerjaan, di mana analisis pekerjaan ini tuh sebuah langkah awal untuk mengidentifikasi kompetensi apa sih yang kita butuhkan untuk suatu pekerjaan. Jadi kita bisa memeriksa secara detail tugas-tugas yang harus dilakukan dan keterampilan apa aja sih yang diperlukan. Nah, dari sisi ini kita bisa tahu kompetensi apa aja yang penting untuk pekerjaan itu sendiri, sehingga proses rekrutmen atau pengembangan karyawan tuh bisa lebih terarah nantinya. Lalu yang kedua ada penilaian 360 derajat. Nah, penilaian 360 derajat itu tuh teknik di mana kinerja kita dinilai dari berbagai sudut pandang, mulai dari atasan, rekan kerja, bawahan, ataupun diri kita sendiri. Jadi feedbacknya tuh lebih lengkap dan komprehensif, di mana dengan cara ini tuh kita bisa dapetin gambaran yang lebih jelas tentang kompetensi yang udah kita kuasain, ataupun area-area lain yang perlu kita kembangin lagi. Yang ketiga ada pusat penilaian. Nah, pusat penilaian ini tuh mirip sama kayak simulasi ataupun tes yang diadakan untuk nilai kompetensi kita dalam berbagai situasi. Di sini tuh kita diminta untuk nyelesain tugas-tugas ataupun tantangan yang mereplikasikan situasi kerja sehari-hari contohnya.
Penilai akan mengamati bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut untuk menilai kemampuan kita dalam berbagai kompetensi, misalnya kayak kepemimpinan, problem solving, ataupun kerjasama. Lalu yang keempat ada wawancara berbasis kompetensi. Nah, untuk wawancara berbasis kompetensi ini tuh jenis wawancara yang berfokus pada pengalaman kita di masa lalu untuk melihat nih apakah kita punya kompetensi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan atau tidak. Jadi biasanya kita akan ditanya tentang bagaimana sih kita menangani situasi tertentu atau bagaimana kita menyelesaikan masalah atau memimpin tim. Nah, jawaban kita ini bisa menunjukkan seberapa baik kita dalam menggunakan kompetensi tersebut. Lalu yang terakhir ada tes psikometri, di mana tes psikometri ini tuh adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai aspek-aspek mental kepribadian kita sendiri ataupun kemampuan kognitif dan juga kecocokan dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, tes ini tuh membantu kita buat ngelihat apakah seorang punya karakteristik yang sesuai dengan pekerjaan itu atau dengan posisi itu ataupun tidak cocoknya. Jadi hasil tes ini tuh bisa ngebantu kita nentuin kompetensi kita ini udah sesuai dengan apa yang dibutuhin oleh perusahaan atau belum. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan motivasi karyawan. Di sini yang pertama itu ada perbaikan pekerjaan, di mana dengan menambahkan tantangan dan juga tanggung jawab baru dalam pekerjaan dapat membuat karyawan ini lebih puas dan juga termotivasi. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan kapasitas karyawan agar tidak memberikan beban yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada pemberdayaan, di mana memberikan kebebasan lebih besar dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bagi karyawan itu sendiri. Karena ketika mereka merasa lebih punya kendali atas pekerjaannya, motivasi dan kepuasan mereka juga meningkat. Lalu yang ketiga itu ada program pengakuan. Pengakuan dan juga penghargaan yang konsisten atas kontribusi karyawan dapat memelihara motivasi karena karyawan yang merasa dihargai dan juga uh, akan lebih terdorong untuk bekerja lebih baik. Lalu yang keempat itu ada pengembangan karir. Dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang dapat membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Sebab karyawan yang melihat peluang karir yang jelas akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Lalu yang kelima itu ada budaya organisasi yang positif. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung atas keterampilan dan juga potensi karyawannya, akan meningkatkan motivasi mereka karena karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan terus memiliki nilai untuk berkembang. Lalu yang keenam itu ada work-life balance, di mana keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu penting untuk kepuasan dan motivasi karyawan. Contohnya itu kebijakan fleksibel seperti jam kerja yang bisa diatur atau opsi bekerja dari rumah. Boleh next? Oke, selanjutnya ini ada pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, ada beberapa metode yang diterapkan. Yang pertama itu ada pelatihan formal, di mana pelatihan formal ini merupakan gabungan antara teori dan praktik agar dapat berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kemampuan karyawan. Lalu yang kedua itu ada mentoring dan coaching, di mana mentoring ini memberikan bimbingan jangka panjang dari orang yang sudah berpengalaman, sedangkan coaching itu lebih berfokus pada tujuan tertentu dan biasanya bersifat jangka pendek. Lalu yang ketiga itu ada rotasi pekerjaan, di mana karyawan itu diberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang atau di berbagai posisi yang dapat mendorong inovasi dan juga kreativitas mereka. Boleh di next. Lalu selanjutnya ini ada mengatasi kehilangan motivasi. Yang pertama itu mengatasi kehilangan motivasi dimulai dengan mengidentifikasi akar masalahnya. Dengan melakukan analisis mendalam melalui survei, wawancara, atau pertemuan secara langsung dapat membantu manajemen memahami penyebab utama mengapa karyawan ini kehilangan motivasi. Lalu karena tanpa memahami penyebab yang spesifik atas kehilangan motivasi ini, intervensi yang diterapkan mungkin tidak akan efektif. Lalu yang kedua itu komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur dan juga transparan menjadikan karyawan dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka, memberikan umpan balik dan juga merasa didengar. Karena karyawan yang merasa
bahwa pendapat mereka dihargai dan diakui oleh manajemen, cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan juga berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada penyesuaian tujuan. Karena ketika karyawan merasa bahwa tujuan mereka ditetapkan atau yang mereka tetapkan sulit tercapai, mereka mungkin kehilangan motivasinya. Dengan menetapkan ulang atau menyesuaikan tujuan kembali, manajemen dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Ini tidak hanya membantu mengembalikan motivasi, tetapi juga mendorong karyawan untuk lebih fokus dan berkomitmen dalam tujuan tersebut. Dan yang terakhir, setelah akar masalah diidentifikasi, perusahaan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan juga untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika ketidakpuasan disebabkan oleh kurangnya pengakuan, maka meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan dapat membantu memulihkan motivasi tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jika tahap perencanaan sudah dilakukan, maka tahap yang paling penting adalah pengaplikasian dari kompetensi dan motivations di dalam HR management ini. Nah, tadi kan kita udah ada nih planning buat rekrutmen sama seleksi. Jadi kita bisa mengoptimalkan keterampilan sama pengetahuan dan perilaku itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu user atau perusahaan. Nah, penerapan model ini kita ngelakuin proses rekrutmen itu untuk meningkatkan gimana akurasi pemilihan kandidat itu, serta mengurangi turnover dengan memastikan kecocokan antara kandidat dan posisi. Kemudian ada manajemen kinerja. Jadi kalau misalnya udah kita proses rekrutmen dan udah official jadi employee, kita ngelakuin nih evaluasi ke karyawan berdasarkan kompetensi mereka. Itu biasanya bisa paling cepat weekly atau monthly atau yearly. Terus habis itu kita menyeluruh itu melakukan penilaian terhadap keterampilan sama kemampuan mereka. Ini kita juga netapin standar kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhin. Jadi kita mengukur nih sejauh mana karyawan itu berprogres serta menyesuaikan target-target di dalam suatu perusahaan. Kemudian itu kita ngelakuin pengembangan kepemimpinan. Biasanya kan kita ngelakuin kayak training atau kita ngeidentifikasi nih kompetensi apa yang bisa diperlukan buat seorang manajer atau tim leader itu bisa ngelit nih target-target di dalam suatu perusahaan. Jadi kita lebih terstruktur sama kita ingin strategisnya komunikasi sama manajerial calon pemimpinnya itu bisa sesuai lah buat suatu tim gitu. Kemudian kita lanjut ke pengembangan organisasi karena selain leadernya juga harus bagus, tapi orang-orang di dalam organisasi itu juga perlu adanya kompetensi sama motivasi yang ngedukung nih gimana sih inisiatif mereka untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan di dalam suatu perusahaan. Jadi kita sebagai HR itu ngerancang nih strategi apa sih yang ngebuat kompetensi itu bisa sesuai kebutuhan mereka. Either kalau misalnya ngasih makanan atau sarapan atau kasih treatment-treatment yang kira-kira dibutuhin untuk nge-push atau ngasih motivasi teman-teman di dalam organisasi untuk lebih semangat kerja. Kemudian untuk retention dari employee, kita bisa ngasih efektif itu berdasarkan kompetensi kunci atau faktor motivasinya nih. Kita mesti ngasih tahu atau tahu untuk ngebantu karyawan tuh berbakat atau enggak tuh dari mana gitu kan. Nah, dari kita tahu identifikasi bakat-bakat tersebut, kita bisa ngembangin karir mereka, kita bisa akuin apa yang mereka punya, sama kita ngasih kompensasi nih kayak voucher-voucher belanja atau misalnya kayak dikasih uang saku tambahan yang dapat meningkatkan retensi dari si karyawan tersebut. Kemudian perencanaan suksesi kita itu selain kita pengen mereka untuk bisa lebih termotivasi atau tentang kompetensinya, kita buat pemetaan dulu nih. Kita identifikasi, mempersiapkan calon pemimpin masa depan, sama memastikan adanya rencana untuk menggantikan posisi kunci yang kosong. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang resign atau di PHK, kita bisa udah ada planning rencananya mau cari karyawan yang seperti apa. Kemudian ada desain sistem kompensasi. Jadi kalau misalnya ada terjadi PHK atau misalnya ada sesuatu yang pengen kita push, kita bisa pakai faktor kompetensi yaitu kompensasi
Jadi kita ngasih penghargaan atau mendorong karyawan untuk mencapai dan melampaui targetnya. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan dari materinya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh raise hand. Terima kasih. Baik, boleh dari Dina Komala terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok 4 ya. Aku izin tanya nih, kan tadi di slide awal-awal itu kan di ada dua motivasi ya, yaitu ekstrinsik sama intrinsik. Nah, rata-rata kalau misalkan di kasus Indonesia sendiri kan masyarakatnya lebih banyak cari kerja ya dibandingkan pembukaan lowongan itu sendiri. Jadi kayak lebih masuknya ke motivasi ekstrinsiknya karena lebih ngejar ke gaji atau juga emang kebutuhan finansialnya mereka gitu dibandingkan dengan motivasi intrinsiknya gitu. Nah, sehingga jadinya adanya pengambilan double job terkadang tuh dalam satu karyawan tersebut. Nah, itu juga atas dasar motivasi ekstrinsiknya dalam masalah keuangannya gitu. Lalu kalau misalkan adanya double job gitu kan terkadang adanya penurunan skill juga kan yang dimana tidak fokus dalam satu pekerjaan aja gitu. Nah, menurut kelompok kalian bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut sehingga si pekerja ini dari segi motivasi ekstrinsiknya dan kompetensinya itu bisa seimbang gitu loh. Dan apakah kedua motivasi itu bisa dapat berjalan bersamaan pada salah satu individu kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya boleh Fitri. Oke, Bella, makasih pertanyaannya. Makasih kesempatannya. Jadi kan materinya udah cukup bagus ya. Terus tadi juga kalau nggak salah di materi yang disampaikan oleh Rachel itu mengenai kompetensi. Ada dua, yaitu kompetensi teknis dan juga perilaku. Nah, menurut kalian nih, kan menurut kalian saat ini mana sih yang penting di antara dua kompetensi tersebut? Karena kan setiap orang memiliki salah satu kompetensi yang lebih menonjol atau dominan ya dibandingkan kompetensi lainnya. Terus juga bagaimana sih cara untuk meningkatkan kompetensi yang kurang ataupun yang kurang dominan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Selanjutnya boleh Ola. Baik, Bella, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang disampaikan bagus banget ya. Menurut kalian nih, gimana sih cara organisasi itu bisa mengidentifikasikan akar masalah dari penurunan motivasi karyawan sama menurut kalian tuh survei sama wawancara cukup nggak sih, cukup efektif nggak sih untuk mengatasi masalah-masalah kayak seperti itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ola. Saya kebetulan izin jawab pertanyaannya dari Dina terlebih dahulu ya. Tadi ditanyakan jika motivasi ekstrinsiknya itu seringkali jadi pendorong utama bagi pekerja, terutama di negara peluang kerja rendah seperti Indonesia itu eh, ketergantungan berlebihan pada motivasi ekstrinsik itu bisa merusak motivasi si intrinsiknya dalam penurunan kualitas kerja serta kompetensi. Nah, ini benar sekali, ini banyak terjadi di uh, lapangan atau di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena gajinya tidak sesuai dengan workload pekerjaannya. Kemudian ada juga faktor-faktor lain seperti misalnya eh, orang-orang merasa punya waktu lebih di weekend, jadi pengen mendapat tambahan income juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang serba naik di era resesi atau deflasi seperti di Indonesia sekarang. Nah, cara mengatasinya adalah yang pasti sebagai HR kita harus identifikasi dulu nih alasan terbesarnya apa. Jika kalau misalnya memang gaji, maka kita bisa coba untuk banding gaji terlebih dahulu dan kita juga bisa tanyakan sama pihak finance. Itu kita bisa lakuin kayak program-program misalnya penghargaan intrinsiknya terlebih dahulu nih, misalnya pengakuan terhadap apa yang dia lakukan serta bakat-bakatnya gitu kita bisa kasih kayak fee atau misalnya bonus-bonus seperti itu. Terus kalau misalnya gajinya misal kita naikin contoh 25% dan ternyata dia maunya 50%, maka mau nggak mau
kita juga harus bisa ngelepasin orang tersebut gitu. Terus habis itu kita juga bisa ngelakuin perencanaan karir nih ke dia, kayak ngebantu mereka ngeidentifikasi jalur karir mereka seperti apa. Terus kita bisa juga buat kayak event-event pengembangan minat dan kompetensi mereka. Terus habis itu kita juga bisa ngelakuin benefit-benefit kayak tawaran-tawaran benefit kayak asuransi atau misalnya makan catering atau misalnya kayak sesi konsul kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk memberdayakan si karyawan ini biar mereka lebih suka nih, lebih bertahan untuk kerja fokus di sini dibandingkan mereka harus jadi dual job gitu. Kurang lebih seperti itu, Dina. Apakah ada yang... Baik, Bella. Terima kasih ya, Bella, atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Fitri ya, di mana tadi dia menanyakan untuk kompetensi teknis ataupun kompetensi perilaku tuh mana yang lebih penting untuk saat ini. Untuk kompetensi teknis perilaku itu kan di mana kompetensi teknis ini berhubungan dengan keahlian khusus terkait pekerjaan. Sedangkan arahkan kita gimana nih nanti nextnya, ataupun kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang pengalaman itu udah banyak. Dan yang ketiga itu ada praktik langsung, di mana kita bisa ngambil project ataupun tugas-tugas yang cocok sama kompetensi yang kurang tersebut, di mana semakin sering kita melakukan pekerjaan itu tuh semakin kita terasah kemampuannya. Lalu yang keempat, meminta feedback. Jadi untuk zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak usah ragu lagi ya untuk minta feedback dari rekan kerja ataupun dari atasan. Jadi dari feedback tersebut tuh kita bisa nih tahu di bagian mana yang kurang dan di bagian mana yang harus dikembangkan lebih jauh. Lalu yang terakhir itu ada membaca dan belajar mandiri, di mana sekarang tuh udah banyak banget sumber daya dari online atau seperti artikel, nonton video ataupun kursus daring yang bisa membantu untuk mengembangkan kompetensi. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya, Fitri. Apakah terjawab? Sudah, Rachel. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Ola. Iya benar, perusahaan itu dapat menemukan penyebab penurunan motivasi karyawan itu dengan menggunakan survei dan juga wawancara untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan oleh karyawan, dan juga metode survei dan wawancara ini memang efektif untuk mendapatkan gambaran awalnya, tapi perusahaan itu juga perlu melihat data kinerja dan juga mengamati suasana kerja dan juga mengecek kebijakan internal untuk memahami masalah secara lebih lengkap, dan juga dengan menggabungkan berbagai cara ini perusahaan bisa lebih mudah untuk menemukan akar masalahnya dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan motivasi karyawan tersebut. Sekian dari saya, apakah cukup menjawab lah? Baik, Aisyah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian dari kelompok 4, dikembalikan kepada Bu Strani. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga teman-teman dari kelompok 4 yang sudah baik sekali dalam mempresentasikan tugas-tugas kalian. Nah, jadi materi-materi yang tadi kalian sudah presentasikan itu dari memahami strategi KRM, kemudian people resource, recruitment dan seleksi, kemudian kompetensi dan motivasi ini merupakan salah satu investasi yang penting. Jadi konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam dunia akademik ya, tetapi juga sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja ya. Jadi dengan menguasai materi-materi tersebut ya, diharapkan kalian akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia secara efektif, bagaimana membangun tim yang solid dan juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Oke. Seperti itu ya teman-teman, saya akhiri perkuliahan kita di siang hari ini. Mohon maaf juga sudah melewati jadwal perkuliahannya yang harusnya selesai di 11.50. Sudah lewat jadi jam 12:07. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di siang hari ini. Selamat siang, saya mengakhiri kelas kita. Oke. Selamat siang, Ibu. Terima